berbicara tentang penderitaan Tuhan Yesus Kristus, kita sangat sulit memahami kalau kita tidak mau masuk betul-betul sampai ke kedalaman dari penderitaan itu, menghayatinya dengan baik. Karena kita tidak bisa menggambarkan dengan kata-kata betapa pedihnya itu penderitaan. Tidak bisa. Bahkan yang enak saja kita tidak bisa ceritakan. Kalau saudara makan sesuatu yang menurut saudara enak, bisa diceritakan enaknya? Tidak bisa. Saudara-saudara, saya coba mendefinisikan apa itu penderitaan. Penderitaan ialah keadaan yang tidak baik, menyakitkan, atau menyedihkan yang harus ditanggung. Itu namanya penderitaan. Keadaan yang tidak baik. Penderitaan itu bukan keadaan baik. Penderitaan itu keadaan yang tidak baik, yang menyakitkan, yang menyedihkan, tetapi harus ditanggung. Saudara-saudara, itu kalau soal penderitaan. Lawan dari penderitaan itu adalah kesenangan, kebahagiaan. Kalau kebahagiaan saudara berlapis-lapis, saudara mau. Kalau kebahagiaan saudara berlapis-lapis, saudara mau. Ya pasti mau. Saudara jadi gubernur. Mau? Habis jadi gubernur, saudara langsung dikasih lagi jadi presiden. Lantas dikasih lagi jadi apalah begitu. Kalau itu saudara mau atau tidak? Ya mau. Kalau kebahagiaan, kalau kesenangan itu berlapis-lapis, tidak ada yang mau tolak. Tidak ada satu orang pun mau tolak. Tetapi saudara-saudara, kalau misalnya kepada kita diberikan penderitaan yang berlapis, mau? Kebahagiaan berlapis itu kan saudara mau punya keluarga yang bahagia, yang utuh, harta ada, jabatan ada. Semua orang juga mau seperti itu. Iya. Tapi kalau penderitaan itu yang berlapis, saudara mau? Sakit, miskin, keluarga yang hancur, usaha yang gagal segala macam, kok itu terjadi begitu cepat di satu waktu yang sama. Berlapis-lapis itu penderitaan, saudara mau? Pasti saudara tidak mau. Pasti saudara tidak mau. Saudara-saudara, sebelum kita lebih jauh memahami, saya ajak kita dulu untuk merenungkan sebenarnya apa penyebab dari penderitaan. Apa sesungguhnya penyebab dari penderitaan itu, saudara? Saya mencatat bagi kita, saudara, satu, penyebab dari penderitaan itu adalah diri sendiri. Diri kita sendiri ini bisa menjadi penyebab dari sebuah penderitaan. Yang ringan-ringan dulu saya duluan. Ada orang yang pakai baju ketat sekali, celana ketat sekali sampai dia sulit bernapas. Dia menderita setiap kali dia bernapas seperti dia kehabisan oksigen. Itu karena mau sendiri. Itu kan karena sendiri. Itu yang ringan-ringan. Tetapi ada yang lebih berat. Banyak orang menjadi miskin karena keinginan dia untuk berjudi. Di sini ada yang tukang judi. Ada. Dia menjadi miskin karena keputusan dia untuk berjudi. Ada yang sakit dan hampir mati hanya karena keputusan untuk mabuk. Jadi ini disebabkan oleh diri sendiri. Ya sekarang saudara tahu. Ada penderitaan yang justru kita sendiri menjadi penyebab dari penderitaan itu. Kedua, saudara-saudara, penyebab dari penderitaan itu juga bisa karena orang lain. Orang lain bisa membuat kita menderita. Iya. Contoh, kecelakaan. Mungkin kita sudah hati-hati, tapi orang lain tidak hati-hati. Kita celaka. Kita menderita oleh karena orang lain. Jangankan sampai di situ soal kecelakaan, kadang-kadang cinta juga bisa buat kita menderita. Kita boleh cinta dia sekali, tapi dia cinta orang lain. Menderita, malam tidak bisa tidur, susah makan, menderita. Itu kalau belum tambah lagi dengan ada mah. Kita menderita karena orang lain. Kita juga bisa menderita oleh karena orang lain itu mungkin karena fitnah. Orang fitnah kita itu, di sini ada yang biasa fitnah orang kok. Oh itu buat orang lain menderita. Bayangkan kalau saudara difitnah itu saudara senang kok tidak? Senang kok tidak? Tidak senang. Difitnah tidak enak.
Bayangkan kalau anak-anak menfitnah orang tua fitnah anak-anak, kakak fitnah adik, belum tambah ipar, mama mantu, bapak mantu, semua saling fitnah. Kita menderita karena orang lain. Ketiga, saudara-saudara, penderitaan juga bisa disebabkan oleh bencana alam. Penderitaan bisa disebabkan oleh bencana alam. Badai di NTT kurang lebih 1 tahun yang lalu terjadi badai seroja, menghancurkan banyak sekali rumah, tempat usaha, sawah, dan berbagai-bagai hal lain yang membuat kita cukup menderita. Sampai hari ini masih ada yang menderita. Jadi saudara-saudara, ini 3 hal. Diri sendiri bisa menjadi penyebab, orang lain bisa menjadi penyebab, dan alam bisa menjadi penyebab penderitaan ini, saudara. Lalu kalau saya ingin bertanya, dari 3 penyebab ini, diri sendiri, orang lain, ataupun bencana alam menjadi penyebab dari penderitaan, saudara. Menurut saudara, kira-kira mana yang paling menjengkelkan? Mana yang paling menjengkelkan? Yang membuat saudara sangat marah itu dan tidak suka itu kalau penderitaan saudara disebabkan oleh siapa? Oleh orang lain. Kalau penderitaan kita disebabkan oleh diri sendiri, mungkin kita sedikit menyesal. Oleh bencana alam kita merasa tidak berdaya. Tapi kalau penderitaan kita disebabkan oleh orang lain, kita sangat marah. Kita sangat tidak aman, kita sangat tidak enak karena orang lain menghancurkan kebahagiaan kita. Dan saya kira saudara-saudara, apa yang dialami oleh Tuhan Yesus ini adalah penderitaan yang disebabkan oleh karena orang lain. Untuk penebusannya bagi kita orang-orang berdosa, kan kitalah manusia penyebab dosa. Dan Tuhan mau datang bagi kita. Oleh karena orang lain, oleh karena kita itu Tuhan mau menderita. Bukan itu saja saudara-saudara, tetapi bahwa sekarang dia ditangkap, dia disiksa, nanti disalibkan dan mati dalam prosesi mulai dari sengsara sampai penyalipan dan kebangkitan. Itu disebabkan karena siapa? Karena orang lain. Saudara bisa merasakan sebuah kejengkelan, sebuah hati yang tidak aman oleh karena tindakan orang lain yang membuat saudara menderita. Pembacaan tadi saudara-saudara, saya mencatat untuk kita paling tidak ada 7 hal membuat Tuhan Yesus itu sangat-sangat menderita. Pertama saudara, Tuhan Yesus ditahan. Ditahan seperti seorang tahanan itu saudara mau? Tidak. Pada hakikatnya manusia ini ingin bebas. Pada hakikatnya manusia itu ingin untuk dia leluasa saja melakukan sesuatu. Lantas ketika dia ditahan, ketika dia dipenjarakan misalnya, dia senang? Ya tidak senang. Yesus ditahan. Saudara-saudara, ketika pandemi COVID terjadi, waktu COVID itu ada dan tiba-tiba ada pengumuman. Yang kerja kantor, yang sekolah, kita dari rumah saja. 2 minggu libur. Waktu bilang 2 minggu libur itu separuh yang yes. Terima kasih COVID. Libur 2 minggu. Nanti mulai di rumah 2 minggu kau sudah tidak ada kerja, garam sudah tidak ada, pendapatan sudah tidak ada. Masih berani bilang yes. Masih berani bilang terima kasih COVID. Mulai susah kan? Jadi ditahan itu sesuatu yang tidak indah, tidak enak. Karena pada hakikatnya manusia itu ingin bebas. Bukan ingin ditahan. Kedua, Tuhan Yesus diolok-olok. Diolok-olok di hadapan orang banyak, diolok-olok oleh orang banyak. Diolok-olok itu sesuatu yang tidak enak. Saya mau tanya saudara, kalau saudara diolok itu saudara senang? Siapa yang berani datang ketemu majelis satu langsung dia bilang, aduh Bapak majelis tolong olok saya dulu, tolong olok saya sudah 2 hari ini tidak kena olok. Diolok itu sesuatu yang tidak enak. Karena kita dilecehkan sekali. Kita seperti tidak dianggap dan kita seperti tidak ada nilai dan diolok itu tidak baik. Bukan itu saja saudara-saudara. Tuhan Yesus ini ketika Tuhan Yesus dipukul oleh banyak orang di hadapan banyak orang. Menderita itu tidak enak. Ada suami-suami tertentu yang ketika main gila dengan teman dan bisa baku pukul sedikit, tapi dia kasih ingat dia pun teman. Nanti kalau saya istri ada jam pukul begini kita main gila tapi tahu sendiri
Mam tua lahir bulan apa kok jadi aduh. Ya sudah lihat. Dipukul, ini pukul yang main-main gila begitu saja orang bisa rasa tidak ada apa lagi kalau serius dipukul di hadapan banyak orang. Keempat, mereka menutup mata Tuhan Yesus, kepalanya ditutup, mukanya ditutup. Lantas mereka bertanya, siapakah yang memukul engkau? Mereka bermain-main di situ, mereka mengolok-olok dia di situ. Bukan saja dengan kata-kata tapi tindakan. Mereka ingin sekali untuk menghancurkan dia. Kelima, Tuhan Yesus dihujat. Dia pasti dimaki-maki. Dia dikata untuk hal-hal yang benar-benar mungkin menyakitkan sekali. Keenam, Tuhan Yesus dihadapkan ke mahkamah agama. Mereka itu adalah para pemimpin. Mereka itu yang akan mengambil keputusan tentang persoalan-persoalan keagamaan. Mereka kurang lebih 70 orang para Sanhedrin itu. Sanhedrin yang akan memutuskan perkara-perkara di sekitar kepercayaan orang-orang Yahudi, pelanggaran terhadapnya. Ketujuh, Tuhan Yesus dibawa di hadapan Pilatus, seorang gubernur di Yudea, wilayahnya sampai ke Yerusalem. Mereka butuh sebuah dukungan dan karena itu mereka mau untuk membawa dan menyerahkan dia ke situ sekaligus yang akan mengambil keputusan untuk dia mati. Saudara lihat, hanya 7 dan saya sulit menggambarkan betapa sulitnya dan betapa seriusnya penderitaan ini. Sekarang kita renungkan saudara-saudara, apa sih sesungguhnya yang menyebabkan orang-orang ini sangat getol untuk mau menghancurkan kehidupan Yesus. Mereka ingin membunuh dia, mereka ingin menghabiskan dia. Sesungguhnya apa yang ada di balik itu semua? Yang ada di situ saudara-saudara adalah sejumlah orang merasa terganggu dengan kehadiran Yesus. Mereka tidak setuju kehadiran Yesus telah menarik perhatian banyak orang. Karena setelah menarik perhatian banyak orang, mereka merasa terancam secara politis. Tetapi lebih dari itu, oleh karena Tuhan Yesus mengkritisi 1-2 adat istiadat mereka dan ini membuat mereka tidak aman. Memang kadang-kadang kalau kebiasaan kita itu dikritisi, kita sangat sulit untuk menerima. Kalau kebiasaan kita sekalipun tidak berkenan kepada Tuhan Allah, kalau kita dikritisi banyak orang tidak terima. Lalu ketika mereka tidak terima oleh karena hal-hal itu tadi, mereka ingin melenyapkan Tuhan Yesus, ingin membunuh dia dan menghabiskan dia. Sekarang saudara-saudara, mari kita lihat apa sih yang mereka buat selanjutnya. Yang mereka buat adalah fitnah. Fitnah yang menuduh Tuhan Yesus untuk sejumlah hal ini. Mereka memfitnah Tuhan Yesus. Mereka menuduh. Di sini ada yang tukang fitnah. Menuduhkan sesuatu yang tidak benar kepada Tuhan Yesus. Paling tidak kalau kita baca, kita temukan pertama Tuhan Yesus dituduh sebagai penyesat. Dia dituduh sebagai orang yang menjelek-jelekan pemerintah Romawi. Saudara lihat. Kepada pemerintah mereka katakan ini orang tukang menjelek-jelekan pemerintahan Romawi. Mereka ingin mengatakan bahwa apakah bapak-bapak tidak bisa untuk menangkap dia, menghukum dia. Mereka telah membawa tuduhan ini datang. Mereka berharap Tuhan Yesus akan mati di situ. Kedua, mereka menuduhkan Tuhan Yesus tentang pembayaran pajak. Tuhan Yesus dituduh menghasut rakyat untuk tidak boleh membayar pajak. Apa memang begitu? Apakah Tuhan Yesus benci kepada pemerintah Romawi? Jawaban tidak. Dia mengkritisi sejumlah hal. Kan tidak salah kalau mengkritisi. Tapi ini dimainkan. Namanya orang kalau tidak suka orang itu saudara, dia akan pakai segala macam cara. Apalagi kalau ada sedikit pegangan untuk dia besar-besarkan. Apakah Yesus memang menghasut orang untuk tidak boleh membayar pajak kepada kaisar? Jawabannya juga tidak. Tuhan Yesus bertanya gambar dan tulisan siapa ini? Kaisar.
Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan pada kaisar, tapi berikanlah kepada Tuhan apa yang wajib kamu berikan pada Tuhan. Itu bukan dia sementara menghasut, tapi dia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapa ini? Kaisar. Kan di sini ada gambar dan tulisan kaisar, berikanlah kepada kaisar. Tetapi kamu manusia ini, padamu ada gambar dan tulisan Allah. Berikan uangmu, koinmu itu kepada kaisar, tapi berikanlah dirimu ini kepada Tuhan, bukan uangmu. Tuhan tidak sementara menghasut. Yang ketiga, saudara-saudara, Tuhan Yesus dianggap sebagai penista agama Yahudi. Dia dianggap sebagai penista agama Yahudi dan menghina Tuhan Allah karena dia menyebut dirinya sebagai anak Allah. Apakah Tuhan Allah ada anak? Itu konteks kita sekarang. Dan ketika Tuhan bilang, engkau sendiri mengatakannya, mereka bilang ini penistaan agama ini. Kan dia menyebut dirinya anak Allah. Ternyata tuduhan ini, fitnahan ini serius, saudara. Kalau kita lihat sedikit terlepas daripada proses di mana Tuhan harus mengorbankan dirinya untuk keselamatan kita, saya ajak kita melihat sedikit yang lain akibat dari tuduhan-tuduhan itu, saudara. Akibat dari tuduhan-tuduhan itu adalah satu, Tuhan Yesus mengalami sebuah tekanan psikologis yang serius. Dia sudah tidak tidur ini. Setelah perjamuan malam itu dia pergi berdoa di Getsemani. Dia mulai mendapatkan penyangkalan di sana, dia ditangkap di sana, dia mulai ditekan di sana. Secara psikologis dia tertekan secara serius, apalagi dia tidak tidur malam. Ini akan berlanjut sampai hari penyalipannya. Sampai waktu penyalipan itu. Jadi secara psikologis dia terganggu. Tapi kedua, saudara, bukan sekedar hanya soal-soal psikologi, tetapi sekaligus Tuhan Yesus itu mengalami sebuah hukuman fisik. Bahkan kemudian disalibkan sampai mati. Sangat sempurna itu penderitaan. Terlalu sempurna penderitaan itu. Secara fisik dan secara psikis. Kalau ada orang maki seseorang. Kadang-kadang kita dengar kalimat ini. Lebih baik engkau pukul saya daripada engkau maki saya. Kalau engkau memaki saya rasa sebuah hati, sebuah hidup yang tidak enak. Dan sebuah orang tua tidak pernah maki saya. Dia tidak mau kalau dia pun jiwa terganggu karena makian itu. Tapi Yesus dapat semua. Dimaki ia, dipukul ia, dibunuh ia. Tapi bagaimana sekarang cara Tuhan berhadapan dan menghadapi tuduhan-tuduhan ini dan menghadapi penderitaan yang sangat-sangat luar biasa ini. Satu, Tuhan tidak membalas. Dia tidak membalas padahal dia punya kuasa untuk membalas. Dia seolah-olah berdiam diri tapi dia tetap ada di situ. Dia tidak mau membalas apa-apa. Kedua, dia tetap menyatakan kebenaran. Tuhan Yesus tetap menyatakan kebenaran. Berhadapan dengan para pemimpin yang memutarbalikkan fakta. Kebenaran tetap menjadi acuannya. Ketiga, Tuhan Yesus tidak mundur sedikit pun. Dia tidak mundur. Dalam fitnahan yang begitu luar biasa, dia tidak ingin menjelaskan apa-apa. Dalam semua perilaku kasar terhadapnya, dia tidak membalas padahal dia punya kuasa itu. Sejumlah orang bertanya kepada saya, Pak Pendeta, kalau Tuhan punya kuasa, kenapa pada waktu dia disalibkan itu mestinya dia tinggal kasih tunjuk sesuatu begitu. Matilah ini pengawal-pengawal, ini prajurit-prajurit, mungkin orang langsung percaya waktu itu. Terus mereka bilang, coba kalau saya Tuhan. Terus saya bilang, makanya engkau tidak jadi Tuhan itu karena begitu. Karena engkau tidak ada kuasa, saya mau kepingin membalas apalagi ada kuasa. Tuhan itu justru dia berdiam diri di situ. Dia tidak membalas apa-apa. Dia tidak membalas apa-apa. Kenapa, saudara-saudara? Karena sesuatu yang besar yang sementara dikerjakannya. Kepentingan itu lebih penting daripada dia membalaskan sesuatu. Dia tidak lari, tetap ada di situ. Nah, saudara-saudara, dalam penjelasan teks yang kira-kira begitu lantas
untuk memberi jawab terhadap tema ini. Tadi saudara di awal sudah sampaikan, kalau saudara dalam penderitaan. Sebagai pesan-pesan yang perlu kita bawa pulang hari ini saudara, untuk kita pakai di rumah kita, dalam kehidupan kita setiap hari adalah, apa yang harus saya buat ketika saya ada dalam penderitaan? Apa? Mari kita renungkan sejumlah hal ini dan kemudian kita bawa pulang dalam kehidupan kita. Pertama, kalau saudara sementara menderita. Kalau saudara sementara menderita, pastikan lebih dahulu penyebab penderitaan itu. Pastikan duluan penyebab penderitaan itu. Siapa atau apa yang menjadi penyebab penderitaan itu. Kalau saudara tidak mulai dengan memastikan dahulu siapa atau apa penyebab penderitaan itu, saudara punya kecenderungan akan menuduh orang lain. Saudara akan lebih untuk mau menyatakan dirimu benar dan orang lain yang salah. Ada banyak orang begitu. Ketika dia datang terlambat, kita tanya kenapa terlambat. Dia bilang, sebenarnya saya tidak terlambat, tapi itu orang-orang di situ tuh, aduh saya pu istri ini, dia tidak sama dengan istri di sebelah. Nah ini yang jadi masalah ini. Pastikan kita menderita karena apa? Menderita oleh karena diri kita sendiri kah? Menderita oleh karena orang lain, atau kita menderita karena bencana alam? Pastikan itu dulu yang pertama, apa penyebabnya. Dan harus cari tahu di situ. Kedua saudara, bertanggung jawablah. Dan jalani semua proses itu dengan tetap teguh memegang pada kebenaran. Saudara menderita. Saya menderita. Menjalaninya harus bertanggung jawab. Tetapi untuk menjalani itu mesti tetap pegang pada kebenaran. Yang benar itu benar. Jangan mundur. Kalau kita menderita, saudara-saudara, memang harus dijaga. Supaya kita tidak keluar dari apa yang seharusnya yang Tuhan mau bagi kita. Jangan sampai kita berlaku tidak benar. Hanya untuk melepaskan diri dari sebuah penderitaan. Tuhan mau kita bertanggung jawab. Saya selalu ingin mengatakan, ketika saya ada dan mendampingi sejumlah orang yang bermasalah oleh karena tindakannya sendiri, kekerasan kah, pembunuhan apa. Ketika mereka minta berdoa, saya bilang, oke, mari kita berdoa bersama-sama. Kasih kuat kita punya hati, kasih kuat saudara punya hati, siap untuk bertanggung jawab terhadap persoalan itu. Kenapa? Waktu buat saudara mau, tapi bertanggung jawab saudara tidak mau. Siaplah berhadapan dengan persoalan itu. Tapi tetap pada koridor kebenaran itu. Ketiga, jangan putus asa. Penderitaan itu ada, tapi penderitaan itu jangan membuat saudara putus asa. Jangan. Orang kalau putus asa itu kehilangan semuanya. Orang putus asa itu memilih mati. Sudah kadang-kadang mereka pikir, aduh membuat apa hidup lagi. Kadang-kadang ada orang tua yang sudah sangat sakit dan sudah tidak baik lagi karena anak-anak tidak perhatikan. Mereka selalu bilang begini, Tuhan kenapa Tuhan tidak ambil saya sudah. Kadang-kadang kalau kita datang ke tahu bilang, mama tante di sebelah sudah mati itu. Dia bilang, aduh senangnya dia mati, saya kapan? Kadang-kadang dia rasa dia menjadi beban bagi orang lain. Nah jangan mati dulu karena nanti akan jadi masalah. Keputusasaan itu menjadi masalah. Siapa tahu Tuhan mau supaya anak-anak itu memperhatikan dulu. Jangan sampai masalah bagaimana Pak Pendeta? Iya masalah. Siapa tahu kalau nanti pas ini mama sakit begitu, mereka sudah doa-doa mama mati ini. Terus pas mau batuk sedikit mau putus napas anak-anak sampai kau langsung bilang sertifikat tanah di mana? Nah ini mati sudah. Keempat saudara, kalau saudara berhadapan dengan masalah, selain jangan putus asa. Kalau saudara ada dalam penderitaan, tetaplah percaya pada kuasa penyertaan Tuhan yang sempurna itu. Tetap percaya pada kuasa penyertaan Tuhan itu untuk melewati badai. Yosua menggantikan Musa. Ini sesuatu yang berat bagi dia. Kenapa? Karena dia menggantikan seorang tokoh yang sangat karismatik. Untuk membuat sejajar saja dengan Musa sangat sulit, apalagi dia mau lebih dari itu. Apalagi Yosua sempat menjadi pengintai yang diutus oleh Musa dan dia lihat bahwa tantangan besar, orang-orang di sana tinggi besar dan lain sebagainya. Lalu kalau kita baca Yosua pasal 1 ayat 9, Tuhan bilang begini, bukankah sudah kuperintahkan kepadamu
kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allah menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Karena itu percayalah pada kuasa penyertaan Tuhan. Masa dia sudah bawa dari Mesir itu. Dan tinggal sesaat lagi engkau masuk ke ragu pada penyertaan Tuhan. Kelima yang terakhir saudara. Dalam penderitaan sekalipun meskipun itu sangat berat. Maka dengan iman kita mesti mencari tahu maksud Tuhan di balik penderitaan yang Tuhan izinkan buat kita. Saya kira saudara-saudara juga mengamini. Kalau saya katakan bahwa kalau Tuhan izinkan ada masalah terjadi dalam hidup kita, Tuhan tahu seberapa besar kekuatan kita. Setiap kali Tuhan izinkan ada masalah terjadi dalam hidup kita, kan ada maksud yang ingin dia sampaikan buat kita. Itu mesti kita telusuri dengan baik secara iman, mencari dalam iman kita Tuhan apa yang Tuhan maksudkan. Kadang-kadang untuk Tuhan maksudkan itu saudara-saudara tidak cepat waktunya. Kita tidak paham prosesnya malah. Tapi di satu waktu kita punya pengakuan ternyata ini yang Tuhan maksudkan buat saya. Ternyata ini yang terjadi sekarang. Saudara bisa bayangkan betapa luar biasanya. Kalau hal-hal ini kita pakai sebagai bagian dari perenungan firman ini. Karena setiap kita menderita oleh karena berbagai-bagai hal. Kita menderita oleh karena hal yang kita ciptakan sendiri. Kita menderita oleh karena orang lain dan mungkin oleh karena alam ini. Tapi jangan takut, Tuhan mau membawa kita melewati badai itu. Ini semua terjadi saudara. Karena Tuhan mau untuk menebus dan menyelamatkan kita. Ada maksud besar di sana, maka dibiarkan biar penderitaan ini terjadi. Ada sesuatu yang besar yang ada di depan. Jangan berpikir yang sempit saja. Jangan berpikir yang ada di depan mata. Tapi rencana-rencana besar Tuhan di dalam hidup kita harus menjadi bagian yang tidak boleh luput. Saudara-saudara, penderitaan itu kadang-kadang membuat kita tuh tidak bisa untuk mengandalkan diri kita. Ada satu dua orang ketika menderita dia masih mau andalkan dirinya. Tapi dalam waktu makin lama dia sadar bahwa dia tidak bisa karena dia butuh Tuhan di situ. Masa raya ini ketika kita ada dalam minggu-minggu sengsara ini, mari kita merenungkan penderitaan Tuhan Yesus yang terlalu luar biasa itu untuk kepentingan kita umat manusia yang berdosa ini. Biarlah saudara ini menjadi kekuatan bagi kita. Pulanglah dengan sukacita, lakukanlah sejumlah hal yang telah disampaikan kepadamu. Dan biar itu akan membawa kemuliaan dalam perjalanan hidup ini. Karena Tuhan menyertai.